Oke, biar saya tebak, kalian ketemu video ini pasti kalian habis scrolling kan? Kalau kalian masih seperti itu, berarti kalian adalah orang yang kurang produktif. Karena memang sosial media itu dirancang seperti itu. Nah, tapi kalian pernah mikir nggak sih, berapa banyak energi dan waktu kita ya yang sudah terbuang setiap harinya hanya gara-gara scrolling? Nah, makanya video ini saya mau sharing step by step yang saya pribadi pakai, yang membuat saya dari orang yang scrolling 5 jam per hari, jadi sampai 30 menit per hari, atau bahkan nggak ada sama sekali. Nah, jadi kalian tenang aja, kalau saya bisa, seburuk apapun kondisi kalian, kalian juga pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang baru datang, perkenalkan nama saya Hul Mukhtar. Saya berumur 18 tahun, dan status saya saat ini adalah seorang pelajar. Saya belajar bahasa Inggris di kampung Inggris. Oke, langsung kita mulai aja ke segmen yang pertama. Ya, kita bahas dulu fakta tentang kecanduan sosial media. Nah, menurut laporan dari Statista, rata-rata penggunaan orang-orang di media sosial per harinya itu 2 jam 30 menit. Nah, itu kalau secara global. Kalau kita tarik ke Indonesia, itu jadi 3 jam 14 menit per harinya. Dari total pengguna sebanyak 167 juta. Nah, kalau kita tarik lagi ke milenial, itu kurang lebih 8 jam. Dan Gen Z itu kurang lebih 10 jam. Nah, ini penggunaan rata-rata ya per hari. Dan itu semuanya digabung kegiatannya. Mau itu dari scrolling, mau itu bersenang-senang atau bekerja. Nah, kita ambil 2 jam aja deh. Kita ambil 2 jam per hari ya untuk scrolling. Jadi ini ambil asal ya, cuma untuk rata-ratanya aja gitu. Kalau kalian ambil 2 jam per hari untuk scrolling gitu, itu kalian sudah menghabiskan dalam waktu 6 bulan, itu sudah menghabiskan 15 hari ya, atau setengah bulan waktu hidup kalian hanya untuk scrolling dalam waktu 6 bulan. Kalau dalam waktu setahun, kalian sudah menghabiskan waktu selama 1 bulan, waktu hidup kalian hanya untuk scrolling. Ya. Dalam waktu 10 tahun, berarti kurang lebih 10 bulan. Nah, jadi kalian bayangkan, scrolling 2 jam dalam waktu 10 tahun, kalian menghabiskan waktu 10 bulan full hanya untuk scrolling. Jadi kalian bayangkan, ya, seandainya dalam waktu 10 bulan, itu kalian pakai untuk tingkatin skill. Kalau kalian belajar bahasa aja ya, dalam waktu 10 bulan, secara full seperti itu kalian sudah bisa mahir ya. Seandainya kalian sudah ngonten gitu, kalian memulai sesuatu, sudah pasti ada keberhasilan yang kalian capai dalam waktu 10 bulan full gitu. Tapi kalian pakai buat scrolling. Nah, ada sebuah studi dari Journal of Behavioral Addictions itu menyebutkan bahwa kecanduan sosial media itu bukan hanya mengurangi produktivitas, tapi juga membuat kita cemas, depresi, dan juga stres. Ya, karena kenapa? Karena dengan media sosial kita membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat sempurna di layar gitu. Nah, jadi sudah buang-buang waktu, stres lagi gitu. Nah, itu kalau kita kecanduan sosial media. Dan Cal Newport juga pernah bilang ya dalam kutipannya dalam buku Digital Minimalism, media sosial itu bukanlah alat yang netral, tapi memang dirancang untuk mencuri perhatian kita. Nah, jadi itu fakta tentang kecanduan sosial media. Nah, sekarang kita lanjut ke segmen yang kedua, ya. Kenapa kita kecanduan sosial media? Nah, jadi kita harus paham dulu ini, kenapa kita kecanduan gitu. Harus mulai dari kenapa, why, ya, dari bertanya gitu. Karena kan faktanya seperti itu yang terjadi. Nah, memang media sosial ya itu dirancang untuk memicu dopamin di otak kita. Nah, singkatnya dopamin itu apa? Itu rasa bahagia, ya. Seperti yang diungkapkan oleh mantan eksekutif Facebook, ya, Sean Parker, itu dia bilang, setiap notifikasi, komen, like yang kita dapatkan, itu membuat kita jadi bahagia gitu. Akhirnya kita kembali terus untuk mendapatkan reward-reward kecil selanjutnya. Nah, makanya kita kecanduan tuh, karena dikasih gitu, dibikin bahagia, meskipun sedikit. Kayak misalnya Instagram, ya kan, feed itu apa? Memberi makan gitu. Jadi kita dikasih makan terus gitu loh. Kasih nonton terus gitu loh. Oh, scrolling. Nonton, oh asik ini, lanjut lagi. Nggak sadar udah 2 jam, 3 jam, 5 jam, ya, 10 jam gitu. Scrolling. Nah, jadi itu alasannya kenapa kita kecanduan ya. Jadi memang diprogram supaya memicu dopamin di otak kita dan kita akan kembali terus gitu untuk mendapatkan kebahagiaan itu ya. Nah, jadi itu alasannya. Sekarang kita lanjut ke segmen yang ketiga, yaitu bagaimana caranya stop dari kecanduan sosial media. Nah, jadi ini step-step yang saya pakai. Kita langsung aja ke langkah yang pertama, yaitu sadari waktu yang terbuang. Nah, maksudnya apa sadari waktu yang terbuang? Yaitu kalian tahu gitu, waktu yang kalian pakai di sosial media. Nah, ini bisa kalian pakai lewat apps ya.
kalian download aplikasi untuk menghitung layar screen time di HP kalian gitu. Kan ada itu aplikasinya, kalian bisa download lah gitu sendiri di Play Store ya. Nanti kalian per harinya kalian lihat penggunaan saya itu sebenarnya berapa lama sih gitu. Oh, penggunaan saya ternyata 8 jam per hari. Oh, 5 jam gitu. Kalian sadari dulu waktu yang terbuangnya itu berapa banyak. Kalian lihat, oh di jam-jam segini saya itu aktif. Oh, di jam-jam ini saya itu nggak produktif. Di jam ini saya pakai buat scrolling. Itu kalian sadari dulu. Kemudian langkah yang kedua adalah batasi akses. Kita perlu batasi aksesnya di sosial media itu. Dengan cara apa? Dengan cara menghapus aplikasinya dan juga mematikan notifikasi. Nah, ini saya pribadi pakai ya. Jujur ini, saya dulu pernah hapus semuanya dan saya sisakan WA sama YouTube. Karena YouTube setahu saya nggak bisa dihapus ya kalau YouTube ya. Dan juga memang saya pakai buat belajar gitu. Kemudian WA ya kan untuk ngobrol ya, pasti penting kan. Nah, jadi saya sisakan itu, yang lainnya saya hapus semua. Terus manfaatnya apa? Karena saya batasi akses seperti itu, akhirnya saya jadi tahu gitu loh. Apa yang sebenarnya saya butuhkan di medsos. Apa yang saya butuhkan dan mana yang saya itu sebenarnya tidak terlalu perlu untuk buka. Gitu. Itu saya bisa tahu jadinya. Oh, saya dulu buka ini karena keinginan buat scrolling, makanya kebuka gitu. Oh, dulu saya itu sebenarnya pengennya cuma ngechat aja, cuma balas aja gitu. Habis itu malah ke feed gitu, malah scrolling gitu. Nah, itu dengan kalian hapus ya, mungkin awal-awal susah ya. Hari pertama susah, hari kedua, tapi dia compounding istilahnya. Jadi kalian itu kayak terbuka gitu pikirannya. Nah, itu kalian batasi seperti itu caranya. Dan juga matikan notifikasi. Ya, jadi pasang mode airplane ya, atau mode pesawat. Kadang kan kita kan lagi nulis kan. Kadang lagi nulis, belajar nih, lagi belajar. HP di samping. Pas ada notifikasi, nah kita ke distract lagi gitu loh sama HP-nya. Nah, jadi coba kalian matikan notifikasinya, kalian aktifkan mode pesawat. Ketika kalian duduk buat belajar, ya itu nggak ada distraksi lagi dari HP-nya. Dan itu memang saya pakai, ya saya pakai seperti itu. Kedengarannya sepele ya, tapi berhasil membuat saya stop gitu loh. Nah, jadi itu bisa kalian pakai ya. Nah, kalau kalian sudah batasi seperti itu, kita lanjut ke step yang ketiga, yaitu atur jadwal penggunaan. Nah, jadi kalian perlu jadwal ya untuk bermain. Misalnya kalian sudah tahu nih, kalian dulu 2 jam. Kalian batasi jadi 30 menit. Oke, saya per hari hanya boleh scrolling 30 menit. Masih boleh ya, masih boleh scrolling, tapi dibatasi. Dibatasi misalnya 30 menit per hari. Jamnya kapan? Misalnya sore, atau pagi, atau malam. Kalian batasi seperti itu, kalian buat jadwalnya. Oke, saya malam hanya boleh scrolling 30 menit untuk hari ini. Berarti di luar itu, saya harus pakai buat bekerja, atau kalian pakai buat hal-hal yang produktif. Kita punya aturan jelas gitu di keseharian kita. Kalau nggak ada aturan seperti itu jadinya kayak ngalir aja gitu. Tapi kalau ngalir seperti itu ya, itu nggak bagus ya sebenarnya ya. Kan kadang orang bilang kan, hidup itu ngalir aja ya gitu. Hidup itu dibawa santai aja gitu. Kalian sadar nggak sih air itu ngalirnya kemana? Gitu. Air itu ngalirnya ke bawah. Hidup kayak air gitu, ngalir, ngikut arus. Itu selalu ke bawah ya. Jadi kalau kalian hidupnya ngalir seperti itu, nggak ada aturan, nggak ada ketetapan jadwal atau bagaimana, hidupnya ya ke bawah gitu loh. Jadi coba tetapkan seperti itu. Kalian cari yang mana kalian bisa ikuti ya, sedikit demi sedikit. Batasi penggunaan sedikit demi sedikit. 30 menit, nanti kurang jadi 20 menit, dan jadi 10 menit. Dengan jadwal seperti itu, kalian bisa lebih aware ya, kalian bisa lebih sadar dengan aktivitas yang kalian lakukan. Nah, udah kayak gitu, kita lanjut ke step yang terakhir ya, atau step yang keempat, yaitu ganti kebiasaan lama dengan kebiasaan yang baru. Karena kan tadi kalian sudah batasi penggunaannya kan, kalian sudah sadar semuanya nih, apa yang terjadi sebenarnya dengan hidup kalian itu kalian sudah sadar. Oh, kalian itu scrolling segini. Oke, saya batasi, saya hapus. Udah saya hapus, saya coba download lagi, saya batasi penggunaannya, misalnya 30 menit ya kan kayak tadi. Nah, berarti kan misalnya kalian biasanya 2 jam per hari. Berarti masih ada 1 jam 30 menit kan yang udah produktif. Nah, itu kebiasaan yang udah produktif itu, yang lama itu kalian ganti dengan yang baru. Bisa baca buku, bisa olahraga, kalian bisa belajar skill baru gitu. Lewat mana aja, lewat YouTube pun bisa gitu. Dengan akses seperti sekarang, kalian bisa belajar lewat mana aja kan. Yang penting nggak malas aja gitu loh. Lewat YouTube belajar bahasa, belajar cara ngonten, ya kan bisa sebenarnya. Atau kalian mulai naruh kamera gitu, terus kalian ngomong depan kamera sendiri aja gitu.
Nah, itu kan bisa latih ya, hal seperti itu yang bisa membantu untuk meningkatkan skill kita. Jadi harus dicari ya kebiasaan barunya. Nah, dari 30 menit tadi yang untuk scrolling, kalian kurangi kan? Kalian kurangi dikit-dikit. Nah, udah kalian kurangin itu diganti lagi. Cari lagi kebiasaan baru yang lebih produktif lagi. Jadi, stepnya itu sebenarnya simple. Cuma begitu aja sih sebenarnya untuk stop dari kecanduan sosial media. Sisanya itu ya mungkin faktor-faktor dari keinginan, kemauan, ya atau tujuan kalian. Itu memang ada pengaruhnya. Seberapa besar keinginan kalian untuk stop, ya maka segitulah yang kalian akan dapatkan gitu. Kalau kalian pengen betul-betul untuk stop, pasti kalian berhasil. Nah, saya paham betul ya, karena saya juga dulunya seorang yang seperti itu. Saya paham bahwa stop dari kecanduan sosial media itu sulit, ya. Tapi sulit itu bukan berarti mustahil. Nah, jadi kalian tenang aja, kalian pasti bisa gitu. Jangan minder gitu kalau kalian itu kayak anda bisa berkembang. Kalian itu mau seburuk apapun kondisinya, itu bisa. Dan saya sudah buktikan gitu kalau saya bisa, ya. Nah, jadi kayak gitu step-stepnya, ya, bisa kalian praktekkan langsung. Nah, kalau kalian merasa video yang saya sharingkan kepada kalian ini bermanfaat, sharingkan juga ke teman kalian. Oke, saya akan akhiri video ini dengan kata-kata dari seorang filsuf stoik, yaitu Seneca. Bukan karena kita memiliki terlalu sedikit waktu, tapi karena kita membuang terlalu banyak. Nah, jadi semoga kalian bisa stop dari kecanduan sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.